Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur dapat menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Setelah malam kita lalui dengan baik, kita beristirahat, dan pagi ini kita bangun dari tidur kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan sebelum melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan dan juga mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Bilangan pasal yang ke-19. Bilangan 19, kita baca ayat yang pertama sampai ke-4. Kita akan membaca bersama-sama Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Tuhan berfirman Musa dan Harun, inilah ketentuan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Ya, demikian kita melihat bahwa lembu merah yang tidak bercacat, ya, disembelih, ya, dan ini adalah untuk mentahirkan umat Israel, mentahirkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang najis, ya, ditahirkan dengan darah, ya, dengan darah. Ya, kita lihat tadi bahwa ada dalam korban ini ada satu unsur yang sangat penting, yaitu darah. Ya, darah ini yang menyucikan. Nah, kemudian kita lihat nanti bahwa setelah dibakar semuanya, lembu itu semua harus dibakar, dan kemudian abunya itu, ya, abu pembakaran itu nanti diambil, dan dia ini akan digunakan sebagai alat atau salah satu unsur untuk air pentahiran. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Air pentahiran itulah penghapus dosa, ya. Nah, kalau kita lihat dalam Ibrani 9, ya, ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Nah, dalam Ibrani dikatakan ini secara lahiriah dibandingkan dengan darah Yesus, ya, yang menyucikan, menguduskan manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Jadi dalam perjanjian lama, ya, binatang, ya, taros lembu merah ini, jadi dibuatkan satu tempat dan abunya tadi dicampur dengan air menjadi air pentahiran, ya, dan ini harus mereka lakukan. Nah, misalnya di dalam Bilangan pasal 19 ini contoh orang yang sedang dalam keadaan najis. Nah, misalnya kena dengan mayat, atau perkemahan itu ada mayat, kemudian ada perkemahannya itu najis, orang yang masuk ke dalamnya najis, dan itu harus ditahirkan. Ayat 13, setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa
eh, ya air pentahiran itu ya, menyucikan orang yang sedang dalam kondisi najis. Ya, najis itu berdosa, ya, kotor, ya istilahnya. Jadi harus dibersihkan. Nah, itu air inilah yang akan digunakan mentahirkannya. Bagaimana caranya? Nanti ya dia dipercikkan ya dengan air itu. Nah, misalnya ayat 18 kita lihat. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop. Hisop itu ya jenis ranting tumbuh-tumbuhannya yang nanti digunakan untuk mencelupkan air kemudian dipercikan seperti itu ya. Nah, kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana. Ya, jadi di ada tempatnya bejana masuk ada air pentahiran tadi di dalam, kemudian dicelupkan baru dipercikan. Ya, kira-kira begitu ya. Itu cara yang digunakan. Nah, hal itulah yang akan menyucikan orang-orang atau tempat atau benda-benda yang tadi najis. Kemudian dengan dipercikkan air itu dia menjadi kudus ya atau suci. Nah, kita lihat dan ke atas orang-orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercikkan kepada orang yang najis itu. Ya, pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Daripada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Jadi orang ini najis, berdosa, tapi dia tidak melakukannya atau tidak datang kepada imam, tidak menerima percikan air pentahiran itu, berarti dia terus najis. Nah, najis, maka orang ini harus dilenyapkan ya. Ya, dilenyapkan dari tengah-tengah jemaat karena dia ini najis, dia kotor. Dengan dia tidak disucikan, maka dia akan membawa umat yang lain najis. Di mana dia berada, dia menyentuh orang lain akan najis. Jadi ini jadi bermasalah. Nah, gambaran ini kalau kita melihat begini, kalau orang ini berdosa dan tidak mau bertobat, ya kira-kira begitu ya, maka dia ya harus dilenyapkan. Nah, kalau orang ini berdosa ya dan Yesus ya sudah mati untuk umat manusia yang mengampuni dosa-dosa manusia itu, tapi manusia itu tidak mau datang kepada Yesus, maka orang ini ya harus dilenyapkan atau dia akan mati di dalam dosa-dosanya, maka dia akan masuk ke dalam maut, upah dosa dalam maut. Nah, ini gambarannya. Kalau kita melihat penggenapan di dalam perjanjian baru ya. Jadi untuk lembu merah ini atau air pentahiran ini ya bayangan untuk nanti tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah mati di kayu salib dan dialah yang mentahirkan semua manusia yang berdosa, ya ketika manusia itu datang kepada dia, maka manusia itu sudah dalam kondisi kudus, ya secara posisi dia dikuduskan, ya dia menjadi anak-anak Allah. Jadi dia bukan lagi orang-orang yang sedang berjalan menuju maut, ya, tetapi dia adalah orang-orang yang sedang berjalan dan pasti menuju kehidupan yang kekal karena dosa-dosanya sudah disucikan ya. Dari darah Yesus membasuh dosa manusia, sama seperti air pentahiran itu. Kalau dalam perjanjian lama umat Israel, orang yang berdosa dipercikkan dengan air pentahiran, maka dia menjadi tahir, menjadi bersih, menjadi
suci ya. Jadi dia tidak najis lagi, kira-kira begitu. Tetapi dalam perjanjian lama, air pentahiran ini harus dilakukan terus-menerus. Setiap kali berdosa, tahirkan lagi, tahirkan terus-menerus. Ya, terus-menerus korban harus diadakan. Jadi binatang harus disembelih ya terus-menerus ketika seseorang akan dikuduskan hidupnya. Nah, tetapi Yesus Kristus mati di kayu salib sekali untuk selamanya. Jadi tidak berulang-ulang Yesus mati, tidak berulang-ulang lagi dibutuhkan orang yang suci, orang yang kudus, orang yang tak berdosa, orang yang tak bercacat celah, ya dikorbankan tidak terus-menerus, hanya satu kali, dan memang hanya satu-satunya pribadi yang tak berdosa yang layak ya menggantikan ya posisi seperti lembu merah tadi ya, yang akan dikorbankan tadi. Yang sebenarnya yang sempurna adalah Yesus, dan itu untuk selama-lamanya, dan tidak ada satu pribadi yang lain yang bisa ya menggantikan posisi yang Yesus lakukan ya. Tidak ada orang lain, tidak ada, hanya Yesus, dan darah Yesuslah, darah yang mahal, darah yang kudus itu menyucikan manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Tapi mereka yang datang kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam pembacaan kita Bilangan 19, ini ada orang berdosa tapi dia tidak ditahirkan ya. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi dia tetap najis. Nah, orang ini harus dilenyapkan ya. Nah, jadi dari kesadaran seseorang yang berdosa, dia harus datang ya kepada imam untuk menerima pentahiran itu. Nah, ayat 21 dikatakan begini, itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Ini ketetapan. Jadi kalau berdosa, percikan air pentahiran. Jadi air pentahiran harus selalu ada ya. Sewaktu-waktu umat berdosa, sewaktu-waktu seseorang kena mayat ya, satu-waktu orang kena najis dia, jadi harus percikan dengan air pentahiran itu atau air penyucian itu ya. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi satu harian itu sampai terbenam dia najis, kemudian setelah itu dia tahir kembali. Nah, segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Ini penting sekali. Kenapa tadi orang yang tidak ditahirkan tadi harus dilenyapkan? Orang itu misalnya ya dari unsur orangnya yang nggak mau ya. Kalau orangnya mau ditahirkan, pasti imam mentahirkan. Nah, misalnya ini mengeraskan hati, tidak mau dia ditahirkan ya. Lihat, orang-orang yang tersentuh dengan orang yang najis akan menjadi najis. Jadi pengaruhnya luar biasa. Ini bisa mencelakakan yang lain ya, daripada orang ini mencelakakan yang lain, mencelakakan seluruh ya, lebih baik dia yang dilenyapkan ya. Kira-kira ini gambaran begini ya. Kalau ada orang yang jahat dan tidak mau bertobat loh ya, semua kita jahat tapi kan ada pertobatan. Tapi kalau ini nggak mau bertobat, nah sebaiknya orang ini dilenyapkan. Sebab orang jahat yang tidak bertobat ini akan mempengaruhi orang-orang yang lain. Ini akan bergerilya ya, menjatuhkan orang lain, menyesatkan orang lain. Ini akan bergerak, dan ini akan menambah dosa saja ya kepada umat, kepada manusia. Tetapi kalau memang dia tidak mau bertobat ya, terus mengeraskan hati, ini sebaiknya dia dilenyapkan saja, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur ya, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, seseorang bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi ada air pentahiran ya yang menyucikan, menguduskan umat itu kembali. Tapi ini terus-menerus, berulang harus dilakukan, karena berulang kali juga umat melakukan dosa. Tetapi ini telah disempurnakan ya. Kita sekarang tidak perlu lagi, oh Pak Pendeta bagaimana kita buat air pentahiran ya. Tidak perlu lagi, oh kita buat ini pentahiran, tanggal sekian bulan sekian adalah hari pentahiran buat kita. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Kita ini sudah ditahirkan
dengan darah Yesus, darah yang mahal, ditahirkan, disucikan, dikuduskan. Ya, ketika kita datang kepada Yesus, percaya kepadanya, ya dosa-dosa kita disucikan, ya, diselesaikan oleh darah Yesus, darah yang mahal, ya. Firman Tuhan katakan kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas, bukan dengan barang perak permata, bukan emas, tapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, ya, darah yang suci, yang sama seperti darah anak domba, ya. Jadi dalam perjanjian lama kan ini tadi seperti lembu merah tadi, ya harus disembelih, dan lembu merah yang tak bercacat, yang belum pernah kena kuk. Ya, ini menunjukkan sesuatu yang sempurna, ya, menunjukkan hal itu. Jadi itulah yang harus dikorbankan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah setiap orang yang sudah, ya, percaya kepada Yesus, dia sudah tahir. Amin. Saudara, saya sudah tahir, tetapi apakah kemungkinan kita berbuat dosa masih ada? Ada. Tetapi dosa yang kita lakukan ini adalah dosa yang tidak membawa kepada maut, ya. Dan penyelesaiannya adalah kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jadi ketika saudara berdosa, saudara melakukan hal yang salah, ya, pikiran, perkataan, perbuatan, ya, tidak perlu lagi kita, ya, berulang-ulang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dengan gambarannya begini, dalam PL tidak perlu lagi, kalau PL, ya, dia harus korbankan lagi, harus ditahirkan, dipercikan lagi, ya. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus, nggak berulang-ulang kita terima Yesus, percaya Yesus. Oh, enggak, sekali percaya tetap percaya, ya. Tetapi dosa-dosa yang kita lakukan setelah percaya kepada Dia, ya, harus kita selesaikan dengan cara apa? Kita mengakui dosa-dosa itu dan tidak melakukannya lagi. Ya, artinya kita berusaha mematikan keinginan-keinginan daging tadi, perbuatan-perbuatan dosa yang melekat di dalam diri kita, kita selesaikan. Misalnya begini, ya, kita terbiasa berbohong, ya, terbiasa berbohong. Padahal kita udah orang percaya loh. Apakah orang percaya masih bisa berbohong? Masih. Tetapi kan Roh Kudus ingatkan kita bahwa bohong-bohong itu adalah dosa, ya, kata lagu sekolah minggu. Tapi itu kebenaran. Bohong itu dosa. Nah, saya ini berbohong, ini dosa, ampuni saya Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak menjadi orang pembohong, orang pendusta. Ya, seperti itu. Hari lepas hari hidup saya, ya, kacau. Saya ini orang tipenya itu pemarah, gampang sakit hati, gampang dendam. Ya, suka membalas dengan kejahatan juga. Kalau orang berbuat jahat, saya libas habis. Nah, kemudian kita percaya Yesus. Nah, kemudian kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa tindakan itu tidak benar. Kemudian kita insaf. Aduh Tuhan, ampuni saya. Nah, seperti itu. Jadi tindakan kita untuk terus hidup, ya, yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan menolong kita. Tidak perlu lagi terima Yesus, enggak, sekali percaya Yesus, sekali terima Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Nah, tetapi dalam proses perjalanan hidup kita, ya, ketika kita jatuh dalam dosa, ya, kita harus datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, kalau dalam perjanjian lama tadi, dia harus diperciki dengan air pentahiran. Ingat, kita tidak perlu lagi model begitu untuk saat ini. Ambil air, ini air penyucian, air pentahiran, baru percikan, tidak usah. Karena sudah sempurna, ya, pentahiran daripada Yesus kepada kita yang percaya kepadanya sekali untuk selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Yakinkan diri kita ini orang-orang yang sudah ditahirkan, ya, yang sudah disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita oleh darah Yesus, darah yang sempurna, ya, sekali untuk selama-lamanya. Kita berbahagia untuk itu. Tetapi dalam perjalanan hidup ini kita harus tetap berjuang, ya, berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan,
untuk hidup kudus. Perjuangan kita bukan untuk menyelamatkan kita. Keselamatan itu dari Yesus. Darah Yesus seperti air penyucian tadi, darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, yang kita lakukan adalah berjuang hidup kudus bukan untuk keselamatan, tetapi untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan mendukakan Tuhan. Kita semangat menjalani hidup ini di dalam kekudusan, jatuh bangun. Ya, itu kenyataan, itu fakta, tetapi terus kita melangkah karena kita sudah ditahirkan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun beban pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup ya memberi yang terbaik bagi kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.